Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fiana Kunawati, NIM 180190002 dari Teknik Tenaga Listrik 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan signal generator dan osiloskop. Signal generator itu sendiri merupakan alat yang menghasilkan output berupa sinyal. Tombol-tombol yang berada pada signal generator antara lain waveform select. Waveform select ini merupakan tombol yang berfungsi untuk mengubah output sinyal, antara lain berupa sinyal sinusoidal biasa. Kemudian ini merupakan waveform aproksimasi. Kemudian yang ini merupakan waveform digital. Selanjutnya adalah tombol amplitude. Tombol amplitude ini berfungsi untuk mengatur amplitude sinyal. Misal, kita tambahkan amplitude ke angka 5, kita ubah ke angka 5. Maka amplitude sinyal akan semakin tinggi atau bertambah. Kemudian jika kita kurangi ke angka 3, maka amplitudenya semakin pendek atau semakin kecil. Selanjutnya adalah tombol DC offset. Tombol DC offset ini berfungsi untuk pada dasarnya sinyal sinusoidal kan berosilasi dengan ground atau 0 volt begitu. Terus selanjutnya adalah frekuensi select. Frekuensi select ini merupakan range untuk frekuensi. Ada 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Kemudian frekuensi multiplier. Frekuensi multiplier ini untuk mengatur frekuensi, di mana nanti jumlah frekuensi multiplier ini akan dikalikan dengan frekuensi select yang sudah dipilih. Misal di sini frekuensi selectnya 10, kemudian di sini frekuensi multipliernya 1, maka 10 dikali 1 yaitu frekuensinya 10. Selanjutnya adalah osiloskop. Osiloskop sendiri merupakan alat yang digunakan untuk membaca sinyal. Di osiloskop terdapat berbagai tombol, antara lain tombol on off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Ini saat on dan saat off seperti ini, sinyal tidak akan terlihat di layar. Kemudian layar atau display ini berfungsi untuk menunjukkan sinyal yang berada pada sinyal generator. Di sini terdapat resolusi, yaitu kotak-kotak yang ada di display ini yang terdiri dari 10 kali 8 kotak. Kemudian volt per div. Volt per div ini merupakan jumlah nilai volt per divisi atau kotak. Divisi itu adalah kotak. Kemudian time per div adalah jumlah waktu per divisi per satu kotak. Kemudian vertical post ini position, yaitu untuk groundnya naik atau turun. Sedangkan horizontal post itu merupakan
untuk mengatur nilai trigger. Nah, sedangkan trigger itu sendiri merupakan dapat berfungsi agar gelombangnya dapat terbaca dengan jelas. Jika nilai trigger tidak mengenai gelombang, maka gelombangnya akan terus berjalan sehingga akan sulit untuk dibaca. Kita lihat akan seperti ini. Gelombangnya akan terus berjalan sehingga sulit untuk diidentifikasi. Selanjutnya adalah edge. Edge terdiri dari rising dan falling, di mana edge ini merupakan gelombang yang melewati trigger di saat kondisi rising dan falling. Kondisi rising yaitu gelombang memasuki titik trigger dalam kondisi rising, sedangkan falling gelombang memasuki titik trigger dalam kondisi falling atau jatuh. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pembacaan output sinyal. Diperoleh data sebagai berikut. Sinyal ini sangat rapat sehingga sulit untuk dibaca. Nah, saya menggunakan frekuensi select 100.000, frekuensi multipliernya 0,2. Nah, bagaimana cara agar dapat membaca sinyal ini? Yaitu yang pertama, dengan mengatur time per diff-nya dahulu. Nah, ini sudah sedikit dapat terbaca. Kemudian kita mengatur volt per diff seperti ini hingga sudah kan terus trigger agar sinyal tidak terus bergerak. Kita mengatur trigger. Setelah itu kita mengatur vertikal dan horizontal pulse. Karena di sini sudah tepat pada posisi 0, maka kita tidak perlu mengatur vertical pulse dan horizontal pulse. Nah, sekarang kita dapat menentukan yang pertama amplitude, yaitu dengan cara mengalihkan kotak atau divisi ini dengan volt per diff, yaitu ini terdapat 2 diff atau 2 kotak dikalikan dengan ini volt per diff-nya 2, maka diperoleh amplitudenya 4. Selanjutnya, menghitung frekuensi dengan cara membagi time per diff ini dengan berapa gelombang dalam satu kotak ini. Terdapat sekitar 2 gelombang. Terdapat 1,5 gelombang, maka 1,5 gelombang
Ini berarti 0,1 dibagi 1,5 gelombang akan diperoleh frekuensinya. Kasus kedua seperti berikut. Saya menggunakan 10.000 frekuensi selectnya dan 0,4 untuk frekuensi multipliernya. Nah, ini gelombangnya benar-benar tidak terlihat, maka kita harus mengaturnya seperti tadi. Pertama, mengatur time per diff-nya dahulu hingga dapat terlihat. Lalu volt per diff. Nah, sekarang kita akan mengatur, karena kebetulan gelombang ini sudah mencapai trigger, maka gelombang ini tidak bergerak dan kita tidak perlu mengatur triggernya. Selanjutnya adalah kita mengatur vertical pulse agar gelombang tepat pada posisi 0. Nah, maka dapat dihitung seperti yang tadi. Kasus selanjutnya adalah sebagai berikut. Saya menggunakan frekuensi select 1 dan frekuensi multipliernya 1,6. Diperoleh gelombang seperti berikut. Seperti sebelum-sebelumnya, kita harus mengatur time per diff-nya lebih dahulu agar gelombangnya dapat terlihat. Nah, sebagai berikut. Selanjutnya kita mengatur volts per diff agar memudahkan dalam perhitungan. Lalu triggernya setelah itu kita mengatur horizontal pulse agar seperti berikut. Jika sudah seperti ini, kita dapat menentukan nilai dari gelombang berikut.